Ya, kalau biasanya untuk perkara yang besar begini, adakah campur tangan politik? Ya, bau-baunya ada gitu ya. Pasti. Apakah ada campur tangan kekuasaan? Saya yakin ada. Tapi yang ini di luar lumrah, di luar hal yang normal, ya ada apa? Ya tentunya ada apa-apanya gitu. Ya, hampir 32 tahun saya di penyidikan ya. Saya hakul yakin tersangkanya tidak dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Susno 2G Channel. Iya, diserahkan oleh Polri kepada kejaksaan, Iya. bukan kepada netizen ya, Iya. kepada kejaksaan. Ada apa? Iya. Ya makanya saya juga terkaget-kaget ya. Sudah luar biasa. Pertama selamat dulu ya kepada Polri, kita kagum, kita salut. Berhasil mengungkap suatu kejahatan yang mega, bukan mega sinetron ya, mega besar gitu. Sangat besar, menyangkut uang hampir setengah triliun lebih ya. Iya, hampir Pak. Ditambah dengan emas 74 kilogram, berapa ratus miliar, saya nggak tahu ngitungnya ya. Saya cincin emas saja nggak punya. Tapi besar sekali. Kita senang, bangga, salut. Sudah demikian kerja keras polisi, 13 titik di operasi Gigit, tapi baru selesai operasi, kita belum tahu barang bukti itu untuk perkara yang mana. Karena ada 3 perkara katanya ya. Batu bara, kemudian Krakatau Steel, dan Asabri. Mungkin Polri belum sempat membuat berita acara penyitaannya, belum sempat membagi-bagi duit itu per bukti yang mana, emas itu bukti yang mana, tapi secara tiba-tiba diserahkan kepada kejaksaan oleh Polri. Ada apa gitu? Nah, kalau jawabannya ada apa, tentunya saya jawab ada apa ya, mungkin ada apa-apanya dong gitu. Pasti ada apa-apanya gitu kan. Karena ini kita nilai tidak lumrah ya. Sudah berhasil, mestinya diselesaikan dulu. Selesaikan pemeriksaan, tersangkanya siapa saja, perkara yang mana, barang buktinya apa saja, saksinya siapa saja. Kemudian kita yakin bahwa tersangkanya tidak hanya FA, tidak hanya DR saja, ya. Mungkin lebih dari itu, mungkin ke samping, ke bawah, bisa jadi ke atas juga ya. Nah, tapi kok diserahkan gitu. Sehingga timbul pertanyaan, kalau diserahkan ini apakah tidak akan mempersulit jalannya pemeriksaan? Apakah perkara ini akan menguap? Apakah ada berbagai ratusan, mungkin 1000, apakah? Pertanyaan dari rakyat. Dan juga mungkin ribuan mengapa gitu. Nah, inilah yang harus dijawab gitu. Karena ini sesuatu hal yang tidak lazim gitu. Kok belum tuntas diserahkan? Ya mudah-mudahan kita positive thinking saja bahwa perkara ini tetap akan diusut tuntas, siapapun pelakunya akan digeret ke pengadilan agar mendapatkan sesuatu yang seadil-adilnya. Yang seadil-adilnya itu bukan berarti bebas ya, artinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Baik. Apakah penyerahan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka FA, ex Jampitsus dan kawan-kawan diserahkan oleh Polri kepada kejaksaan? Apakah karena ada campur tangan politik atau campur tangan kekuasaan atau sebab apa ya gitu Pak? Ya, kalau biasanya untuk perkara yang besar begini, adakah campur tangan politik? Ya bau-baunya ada gitu ya. Pasti. Apakah ada campur tangan kekuasaan? Saya yakin ada. Ada. Kenapa? Kok dengan tiba-tiba diserahkan kepada kejaksaan? Dan bukankah FA ini berasal dari unsur kejaksaan gitu? Nah, mengapa diserahkan ke kejaksaan? Ya artinya apa pertanyaan yang ada di masyarakat, di netizen, itu jadi pertanyaan pada diri saya ya. Kok begitu ya? Karena tidak lazim begitu dan menurut saya kalau sesuai dengan langkah penyidikan ya harus dituntaskan dulu, harus diperiksa dulu, selesai diperiksa dia sudah dijadikan tersangka, ditahan, kemudian sudah jelas tersangkanya siapa saja baru diserahkan kepada kejaksaan
Ya, nanti kejaksaan kalau berkasnya kurang lengkap ya di P19 dikembalikan disertai petunjuk. Setelah lengkap baru diserahkan P21 ya. Apa yang diserahkan? Berkas, tersangka, barang buktinya diserahkan. Nah, itu yang lumrah. Tapi yang ini di luar lumrah, di luar hal yang normal, ya ada apa? Ya tentunya ada apa-apanya gitu. Ada sesuatu. Ya, adakah campur tangan politik? Saya kira ada. Adakah campur tangan kekuasaan? Iya, mungkin, kemungkinan besar gitu. Kalau nggak ada campur tangan kekuasaan, nggak mungkin lah gitu kan. Karena ini dua institusi gitu kan yang ditangkap, yang digeledah ini hasilnya berupa uang sebanyak hampir ya lebih dari 1,5 triliun ya. Kemudian emasnya pun kalau dijumlah ya 74 triliun juga ya. kilogram emas. Nah, kemudian apakah tidak ada campur tangan kekuasaan? Saya kira ada. Campur tangannya itu bisa berupa petunjuk yang positif, ya bisa juga yang negatif, berbagai ya ini yang dirasakan oleh masyarakat. Ya mudah-mudahan kalau saya positive thinking gitu. Lalu, apakah diserahkannya dugaan tindak korupsi dan pencucian Pencucian uang. uang dari tersangka FA ex Jampitsus kepada kejaksaan ini berdampak negatif untuk penyelesaian perkara ini, Pak? Ada berbagai pendapat ya. Ada dugaannya negatif ya. Kalau dugaannya negatif gitu kan yang beredar di masyarakat ya. Termasuk juga pendapat pakar hukum ya, mantan ketua MK Pak Mahfud, ada 3 negatifnya. Negatifnya apa? Ya bisa saja ini untuk meringankan dari FA, nanti pra-peradilan bisa bebas. Kemudian yang kedua, karena ini dari yang memeriksa juga dari kejaksaan, menurut Pak Mahfud ya, bukan saya ya. Ini bisa-bisa kasus ini hanya dilokalisir, hanya tersangkanya FA saja untuk jajaran kejaksaannya. Tidak meluas ke samping, ke bawah, dan juga tidak ke atas ya, mudah-mudahan. Yang ketiga, bisa juga kata Pak Mahfud kasus ini didiamkan, menguap begitu saja. Ini dugaan negatif, tapi kita positive thinking, mudah-mudahan tidak demikian. Positifnya apa? Positifnya kalau saya berdugaan positif, mudah-mudahan dengan diserahkan kepada Kejaksaan Agung atau Kejaksaan ini juga akan positif, bahwa kejaksaan ingin mempertahankan reputasi positifnya yang selama ini telah berhasil menangani banyak kasus besar korupsi. Artinya jaksa akan tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa siapapun yang terlibat, baik itu dari korp mereka sendiri, akan ditindak tegas. Maka kejaksaan akan mempertahankan reputasi positifnya dan menambah nilai positifnya bahwa jaksa tidak pandang bulu dari kalangan mereka, dari jabatan yang cukup strategis dan jabatan tinggi dan jabatan yang sangat primadona tetap ditindak. Berarti ini positifnya. Dan juga karena diserahkan ke jaksa, dan jaksa pernah menangani kasus pokok ini baik untuk Asabri, Krakatau Steel maupun batubara ya. Berarti jaksa akan lebih mudah karena data banyak di kejaksaan. Jadi kita beranggapan positif. Kalau saya kan selalu beranggapan positif daripada stres gitu. Selalu pikiran saya itu positif. Makanya rambut saya nggak ubanan gitu. Ya positif. Kita tunggu saja. Dan saya yakin kejaksaan di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung sekarang, reputasi positifnya akan dipertahankan dan ditingkatkan. Benar. Lantas apakah dalam perkara ini baru FA dan juga DR yang ditetapkan sebagai tersangka atau masih ada kemungkinan muncul tersangka lainnya nih Pak seiring perkembangan penyidikan? Kalau saya ya sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia penyidikan ya, hampir 32 tahun saya di penyidikan ya. Saya hakul yakin tersangkanya tidak dua ini. Karena yang menerima suap dan yang menyuap bukan si FA dan
DR ini. Tapi kan ada pihak lain yang berperkara, yang ingin perkaranya itu dihilangkan, atau dia ingin di-split, disisihkan, atau ingin mendapatkan keringanan, atau perlindungan, atau apa-apalah, maka dia memberikan sejumlah uang. Nah, siapa yang memberikan ini? Siapa perantaranya? Siapa yang menerima? Ini kan masih ada gitu kan. Ini 3 perkara ya. Dari 3 perkara ini pasti ada minimal 3, 4, 5 orang yang memberikan sesuatu imbalan. Untuk apa? Mungkin juga untuk beberapa orang yang tersangkut di perkara pokok. Perkara pokok tadi apa? Perkara batu bara, perkara Krakatau Steel, perkara Asabri. Mungkin dia tidak dihukum, mungkin dia disisihkan dan sebagainya. Ini jadi tersangka. Nah, sedangkan ini ada mat comblangnya. Siapa mat comblangnya ini yang menjadi perantara? Kemudian baru yang ini yang menerima ini. Nah, jadi bisa masih ada puluhan lagi tersangka gitu. Tidak sampai di sini. Nah, inilah yang saya kok bertanya, kenapa ini belum tuntas pemeriksaannya? Kok diserahkan gitu? Tapi kembali kepada tadi kita berprasangka positif. Mudah-mudahan inilah jalan yang paling bagus gitu. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar proses hukum dalam perkara dugaan korupsi dan proses pencucian uang ini dapat berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Yang pertama, pihak Polri yang pertama melakukan tindakan ini, penyelidikan dengan Polri sampai dengan penyidikan, memberikan data selengkap mungkin kepada pihak kejaksaan yang akan melanjutkan penyidikan. Beri selengkap mungkin. Sehingga Polri di samping memberikan data selengkap mungkin, dia juga memberikan fungsi kontrol. Jadi perkara ini bisa jalan dengan baik. Yang kedua, kita berharap juga pihak kejaksaan juga betul-betul akan menangani perkara ini dengan serius, akan mengungkap tuntas, tidak pandang bulu walaupun itu dari warga kejaksaan sendiri, tetapi akan diungkap setuntas-tuntasnya siapapun yang terlibat, dimanapun barang buktinya, dengan tujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan profesional, bahwa kejaksaan tidak pandang bulu, bahwa kejaksaan reputasinya tetap baik seperti ini sesuai harapan kita. Yang berikut bahwa diharapkan semua institusi, kita presiden, wakil presiden, DPR itu mengawal kasus ini, termasuk PPATK yang memberikan data-data tentang transaksi ini, mengawal kasus ini, kemudian bila perlu dipublikasi kepada masyarakat apa yang telah mereka lakukan, data-data yang telah diberikan kejaksaan, sehingga ini kasus ini ada fungsi sosial kontrolnya oleh siapa? Oleh civil society, oleh lembaga lain, para akademisi, dan lain-lain, sehingga ini adalah terungkap dengan tuntas. Dan karena terungkap dengan tuntas, ini menunjukkan bahwa hubungan Polri dengan kejaksaan dengan Polri itu sangat bagus. Dan memang harus bagus. Kenapa? Polri, kejaksaan, KPK itu musuhnya sama, yaitu musuhnya para koruptor, ya, para pencuci uang, itu musuhnya. Ya, kenapa harus terjadi persaingan, kenapa harus terjadi saing jatuhkan? Jadi walaupun misalnya polisi nangkap ada jaksa yang terlibat, itu jaksa akan mendukung karena itu musuh bersama. Demikian juga manakala jaksa menangkap kebetulan orang itu Polri, gitu, statusnya ditangkap oleh jaksa, Polri tidak akan sakit hati tapi mendukung, KPK tidak mendukung, karena apa? Itu musuh bersama, bukan kawan, musuh bersama yang akan merusak institusi, yang juga akan merusak negara. Kita positive thinking, dan apalagi sekarang yang banyak menangani perkara ini, mereka ini rata-rata alumni dari KPK, dulu pernah bertugas di KPK, baik itu penyidik Polri, baik itu penyidik kejaksaan, baik itu jaksa penuntut, dan mereka pernah tugas di KPK. Mereka bersahabat. Oke. Semoga masalah segera selesai, Pak. Amin.